Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan kita semua. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan proses pembuatan produk plastik dengan metode injection blow molding. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syabala Maryam dengan NIM 5452442 bersama rekan saya. Saya Jessica Giralda dengan NIM 5452449. Saya Ardan Diraka dengan NIM 545240053. Saya Denis Yeremi Harefa dengan NIM 545240054. Saya Alfiansyah dengan NIM 545240055. Apa itu blow molding? Blow molding merupakan proses pengolahan plastik yang melibatkan pemanasan plastik tabung, dikenal sebagai preform atau parison, sampai pada titik lelehnya dan kemudian memasukkan ke dalam rongga cetakan atau mold. Kemudian, kompresi udara digunakan untuk mengembangkan plastik lunak seperti balon hingga mengikuti bentuk rongga dalam dari mold. Banyak plastik yang digunakan dan besarnya tekanan udara akan menentukan ketebalan dari produk akhir. Mudahnya, blow molding adalah proses manufaktur yang digunakan untuk membentuk benda berongga atau berlubang di dalamnya dari bahan plastik. Proses ini mirip seperti meniup balon, di mana udara ditiupkan ke dalam plastik yang lunak agar mengembang dan menyesuaikan bentuk dari cetakan atau mold. Dalam proses blow molding, langkah-langkah umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pembuatan parison atau preform. Plastik dipanaskan hingga meleleh dan dibentuk menjadi tabung silinder atau disebut juga parison atau preform, bentuk awal seperti tabungan kecil. Yang kedua itu penempatan di cetakan. Parison dimasukkan ke dalam cetakan logam, dua bagian yang memiliki bentuk produk akhir. Yang ketiga itu peniupan udara. Udara bertekanan ditiupkan ke dalam parison sehingga mengembang dan menempel pada dinding cetak. Dan terakhir itu ada pendinginan dan pelepasan. Setelah plastik mengeras, cetakan dibuka dan produk yang sudah jadi dikeluarkan. Blow molding banyak digunakan karena efisien untuk memproduksi barang plastik dalam jumlah besar dengan bentuk yang seragam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah metode blow molding plastik. Metode blow molding plastik berakar pada metode peniupan kaca, di mana seorang pengrajin akan memanaskan kaca hingga titik lelehnya dan kemudian meniup melalui tabung untuk mengembangkan kaca tersebut. Proses ini telah ada sejak tahun 1800-an. Namun, metode awal ini belum cocok digunakan untuk produksi massal. Pada tahun 1930-an, dikembangkan mesin komersial yang memungkinkan produksi botol cetak tiup secara massal. Namun, bahan yang tersedia saat itu masih belum terlalu kuat sehingga produk yang dihasilkan pun kurang berkualitas. Prosesnya juga masih membutuhkan waktu terlalu lama sehingga belum terbilang efektif dalam produksi skala besar. Blow molding mulai populer digunakan dan menjadi prevalensi industri manufaktur plastik seiring dengan ditemukannya low and high density polyethylene. Penemuan tersebut kemudian berhasil merevolusi banyak sektor industri, termasuk industri pembotolan minuman ringan dan industri otomotif. Selanjutnya, tipe proses blow molding, extrusion blow molding. Extrusion blow molding merupakan tipe proses blow molding yang paling populer jika dibandingkan dengan tipe proses blow molding lainnya. Pada extrusion blow molding, plastik dipanaskan guna merubah bentuknya yang sebelumnya padat menjadi cair. Plastik yang telah mencair kemudian disalurkan ke dalam mesin ekstrusi. Kemudian, udara akan dialirkan lewat mesin ekstrusi ke dalam plastik yang telah dilelehkan guna membuat rongga di dalam plastik. Setelah proses tersebut selesai, plastik yang telah dibentuk kemudian didinginkan dalam suhu ruangan dan dilepas dari mold.
Extrusion blow molding biasa digunakan untuk membuat produk-produk plastik seperti botol air mineral, botol deterjen, botol kosmetik, dan tangki bahan bakar. Tipe proses blow molding, injection blow molding. Tipe blow molding lainnya yang umum digunakan adalah injection blow molding. Seperti namanya, injection blow molding menyertakan proses injeksi atas plastik yang dipanaskan ke dalam mold. Material plastik yang dipanaskan biasanya dimasukkan ke dalam core pin, yang setelah itu pin berputar di sekitar mold, di mana plastik yang telah meleleh dipompa menggunakan udara dan kemudian didinginkan. Injection blow molding memang tidak sepopuler metode extrusion blow molding. Namun, terlepas dari itu, metode ini merupakan opsi yang cukup diminati untuk memproduksi produk plastik berongga dengan ukuran relatif kecil. Injection blow molding biasanya digunakan untuk pembuatan berbagai produk plastik seperti peralatan medis, botol tetes, stopless plastik, botol deodoran, dan botol pil. Tipe metode blow molding yang terakhir adalah injection stretch blow molding. Metode ini merupakan turunan dari metode injection blow molding standar. Namun, dengan mengikutsertakan tahap perenggangan parison plastik berbentuk tabung dengan lubang di salah satu ujungnya yang dapat dilalui udara. Plastik yang telah dipanaskan kemudian akan diregangkan untuk membuat bagian dalamnya menjadi berongga. Dibandingkan dengan metode injection blow molding standar, teknik pencetakan plastik ini dapat menghasilkan produk dengan ketebalan yang merata, terutama pada bagian sudut dan dinding. Teknik injection stretch blow molding biasa digunakan untuk membuat produk plastik seperti botol minuman, bersoda, stopless, dan galon air. Kelebihan blow molding. Kelebihan blow molding yaitu yang pertama ada efektivitas biaya. Blow molding merupakan metode produksi yang sangat efisien dan hemat biaya, terutama untuk produksi skala besar. Proses ini memungkinkan produksi komponen berongga sehingga mengurangi penggunaan material dan biaya keseluruhan. Yang kedua ada fleksibilitas desain. Blow molding memungkinkan produksi bentuk dan desain yang rumit, termasuk kontur, pegangan, dan lekukan yang rumit. Blow molding menawarkan fleksibilitas desain yang sangat baik, sehingga cocok untuk berbagai macam produk. Yang ketiga, ada konstruksi tanpa sambungan. Blow molding menciptakan komponen tanpa sambungan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk proses pelakitan atau penyambungan tambahan. Konstruksi tanpa sambungan ini meningkatkan integritas struktural dan ketahanan produk HI. Yang keempat, ada berbagai macam material. Blow molding mendukung berbagai macam material, termasuk polietilena berdensitas tinggi HDPE, polipropilena PP, dan polietilena tereftalat PET. Fleksibilitas ini memungkinkan produsen untuk memilih material yang paling sesuai untuk kebutuhan aplikasi spesifik mereka. Dan kemudian kekurangan blow molding yaitu yang pertama, kontrol ketebalan dinding terbatas. Blow molding memungkinkan memiliki keterbatasan dalam mencapai kontrol ketebalan dinding yang tepat, terutama untuk komponen yang rumit. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kekuatan dan konsistensi produk akhir. Yang kedua, yaitu presisi yang lebih rendah. Dibandingkan dengan metode pencetakan lainnya, seperti pencetakan injeksi, pencetakan chip mungkin memiliki presisi yang sedikit lebih rendah dalam mencapai detail yang rumit atau fitur-fitur yang halus. Keterbatasan ini harus dipertimbangkan ketika presisi tinggi sangat penting. Yang ketiga kemudian, dalam pemilihan material terbatas. Meskipun blow molding mendukung berbagai macam material, blow molding mungkin tidak cocok untuk polimer khusus atau material tertentu yang memerlukan suhu pemrosesan lebih tinggi. Produsen harus menilai kompatibilitas material sebelum memilih blow molding. Contoh produk hasil blow molding dan bahan-bahannya. Itu ada botol plastik, PET, HDPE, LDPE, dan PP. Oke,
Gimana nih, udah paham semua belum? Kalau belum paham semua, aku jelasin lagi ya. Blow molding itu adalah cara bikin barang dari plastik yang bagian dalamnya kosong, kayak botol minum atau galon. Pertama, plastik dilelehin dulu, terus dibentuk jadi tabung kecil. Tabung ini dimasukin ke cetakan, terus ditiup pakai angin biar plastiknya ngembang dan nempel ke dinding cetakan. Jadi deh bentuk botol atau wadah yang sesuai dengan cetakan. Setelah dingin dan keras, cetakannya dibuka dan barangnya siap untuk dipakai. Proses ini cepat dan sering dipakai buat bikin banyak barang plastik sekaligus. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.